Yang ada di YouTube. Yusuf PI aja ya. Yang ada di YouTube Yusuf PI apa aku mau live-in? Mau yang di Yohanes YouTube. 3 apa kak? Yohanes 5:30. Dua-duanya Oh, keren. ya. Iya, ini yang di YouTube gue ini. KST aja. Oh yaudah KST aja, oke. Pindah ke Ustadz Yusuf Kak, kan? Ahmad Rayyan Yusuf katanya. Bunda aja, ada 2 bunda ya, satu kalian nggak jelas lain Yohanes 5:30 deh. KST aja, oke aku aja ya. Tapi kalau aku tengoklah penontonnya dikit, coba lah aku yang ini, yang di YouTube. Ya diin. Di lop yang ada di YouTube, tap lop. Waalaikumsalam Fitri. Si Ahmad Rayyan aja kau aja yang suruh pindah ke Spain, yang lainnya suruh ke aku. Aku Rayyan. Udah baca deh. Udah. Apa di situ katanya Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Aku menghakimi sesuai. Ulang ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku tidak adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang mengutus aku. Nah, gimana kan? nah, itu Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Berarti Yesus tidak ada kuasa. Aku ambil minum dulu haus. Nah, itu aku tidak dapat berbuat apa atas diriku sendiri. Berarti Yesus tidak ada kuasa kan? Bentar ya, saya baca dulu ya. Iya, bacalah, baca dengan hikmat, baca dengan penuh kerohanian, baca dengan penuh Roh Kudus. Bacalah deh, baca. Bacalah deh, baca. Bentar ya, saya baca ya, kasih saya waktu ya. Iya, baca. Sambil minum aku teh pucuk ya. Bang Faru kalau malam-malam dia rehat. Tetap layar nih. Sejam kemudian Bunda Hidayat sejam. Nah kakak, begini. Ini kan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan aku penghakiman. Tunggu ya. Mana? Aduh, udah hilang. Hilang kemana deh? Hilang kemana? Dengar dan aku. Jangan aku hilangkan. Ulang ya, saya baca ulang ya. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang di atas. Kehendak Bapa yang di surga. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab aku melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dilakukan Yesus adalah kehendak Bapa. Nah, berarti Yesus tidak punya kuasa. Yesus tidak ada kuasa karena dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Begini Kak, dia tidak punya kuasa untuk penghakiman. Begitu. Bukan tidak punya kuasa atas semua hal, begitu. Sudah mengerti ya Kak ya? Nah, ya kan? Emang Yesus punya kuasa apa? Emang Yesus punya kuasa apa? Ya, begini Kak. Yesus tuh punya kuasa banyak Kak. Apa kuasanya? Menyembuhkan orang sakit, membangunkan orang mati, orang buta bisa melihat, membangkitkan orang mati yang bisa berjalan. Banyak Kak. Oke. Nah, itu yang gimana? Oke, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke, bentar ya.
Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul berapa Kak? 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Nomor 22. Nah, dan hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan di tengah-tengah kaum seperti yang kamu tahu, yang diserahkan sorry. Itu kamu lewati ayatnya deh. Mujizat Iya. yang dilakukan, jangan kau lewati ayatnya. Iya, Coba salah baca. aku mendengar, aku itu selain mendengarkan, aku hafal itu. Jangan kau lewat, coba kau baca dari awal. Nah, saya baca ulang ya. Iya, dari awal Kisah Para baca. Rasul 2 nomor 22 ya. Iya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dengarlah wahai orang Israel, yang melakukan mujizat itu adalah Allah dengan perantara Yesus. Jadi yang membangkitkan orang mati ini Allah, perantaranya Yesus. Lalu mengubah air menjadi anggur, yang melakukan itu siapa? Allah, perantaranya Yesus. Jadi semua itu sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Aku tambahin kok deh. Tapi Yesus bisa membangkitkan orang mati. Iya, kan perantaranya Yesus. Tapi yang membangkitkan Allah. Karena sebelum Yesus membangkitkan penjuru Lazarus bangkit, Yesus pertama sekali berdoa. Dia berdoa, lalu doanya dikabulkan oleh Allah, maka Lazarus pun bangkit. Di dalam Matius 28, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Lalu Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Matius 28 nomor 18, segala kuasa diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di langit. Jadi Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Karena Yesus tidak punya kuasa, maka Bapa memberikannya. Nah, siapa Tuhan? Yang memberikan atau yang diberikan? Ya. Gimana Kak? Siapa Tuhan? Yang memberikan kuasa atau yang diberikan kuasa? Siapa Tuhan? Gini, Kok di gini dalam sih? di dalam umat Kristen itu kami meyakini sebagai Tritunggal. Dari semua itu berkuasa. Di mana datanya Tritunggal itu, deh? Gini Kak. Begini, itu- gini Kak. Akhirnya kisah cintaku. Nah, begini. Biar saya bertanya balik ya. Iya, tanya apa ditanya? Kan saya biasa nonton Bang Idris TV sama Ustaz. Aku jangan bawa orang lain, aku nggak suka. Iya. Jangan bawa orang Iya. lain, ini urusan kita Iya. dulu aja. Tapi Nggak, jangan bawa orang lain, kita dulu nih. Kenapa? Jangan iya, bawa orang boleh, lain. boleh. Benar nggak kata Muhammad itu suruh menyusui pria dewasa? Di mana datanya, deh? Ini tunggu Mana? ya, saya tunjukkan ya. Iya, di mana datanya? Sebutkan di mana biar saya bantu buka juga. Di mana? Begini. TV sama Yusuf PI itu kan. Udah di mana datanya? Jangan bawa orang lain deh. Ini kisah kita dua di sini. Tetep layar, tetep layar. Emang kata Muhammad perempuan itu akalnya setengah Di ya? mana datanya? Yang pertama tadi di mana datanya? Menyusi Ya, orang bentar, dewasa bentar. itu di mana? Di mana? Di mana datanya?
Tunggu dulu, ada saudara iman kita namanya Benny Arosid katanya, Edis Kristus. Ya, siapakah engkau Tuhan? Lalu dijawab, akulah Edis yang kau aniaya. Ya dia tuh, Benny Arosid, keren kali. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Edis yang kau aniaya. Ada aja typing saudara imanku ini ya. Astagfirullahaladzim itu YouTube Estina Gandar, tengok tuh typing si Benny Arosid. Ada 2 aja typing gua ya. Mana dek datanya dek? Menyusui orang dewasa. Tunggu. Mana dek? Ya kenapa lama dek? Mana dek? Bentar kak, masih Lama. cari nih kak. Sabar kak, aduh. Begini. Ini deh aku suka kali kalau kau bahas ini deh. Tapi kau cari dulu ayatnya nanti. Siap-siap kau nanti balasan dari aku. Pegang Ya, aku yang sabar. kuat. Ya di mana dia? Sabar weh sabar. Sabar, kita harus sabar. Sadar, seharusnya Doni sadar. Anak orang jangan kau Tuhan kan. Lama kali deh. Jangan lama-lama loh dik. Terus itu di belakang KST dibaca lagi katanya. Ya, nggak lucu typingmu, Benny Arosid pakai gambar apa-apa. Apa itu dik? Oke, kita baca ya. Gimana? Tunggu ya, saya kali kamera ya. Makasih Mas Jebret, makasih. Saya data dek, bukan minta video, saya minta data, bukan video. Begini kak. Saya minta data, saya nggak minta video. Saya minta data. Oke, tunggu ya, saya lihat datanya di sini. Tunggu ya, saya lihat Iya, datanya di sini. enggak, iya, jangan di video. Saya minta hadis di mana tertulis hadis apa? Kok pakai video kau? aja. Makasih Mas Jebret, makasih. Nanti ku bikin video. Sabar ya. Tahu juga joget. Coba. Dari Aisyah, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, Kakak dengar Iya, kan? di mana itu tertulis? Dek, di mana tertulis? Di surat Di mana Aisyah. tertulis? Di surat Aisyah. Mana ada surah Aisyah? Astagfirullahaladzim. Ya ini kata Bang Edis ada jelaskan di sini. Aduh. Itu Aisyah berkata, bukan surah Aisyah. Aku aja itu video dari kau, telinga aku masih bagus mendengarkan. Itu Aisyah berkata, kata Edis, bukan surah Aisyah. Iya, Surah perempuan cuma ada satu, yaitu surah Maryam. Ya. Di dalam Al-Quran kami surah perempuan cuma satu, yaitu surah Maryam. Itulah dihadiahkan Allah kepada Maryam. Saya minta di mana tertulis deh, di mana tertulis. Ya bentar ini saya masih lihat nih kakak. Aduh. Kakaknya tidak sabaran ya. Oke, kita baca ya. Nih. Ini ambil video orang deh. Nah, makasih banyak. Bentar saya lihat videonya, soalnya kalau soal itu saya Nah, baik lah ya. Dari Aisyah, bahwasanya Salim tadi ya hadis riwayat Edis saja yang diikuti. Di dalam Al-Quran kami nama surah perempuan itu cuma satu, yaitu surah Maryam. Itulah dihadiahkan Allah kepada Maryam. Surah Aisyah mana? Dari Aisyah itu katanya. Artinya Aisyah berkata, bukan surah Aisyah katanya. Ngade-ngade nyoten lah.
pula Al-Quran kami. Ada nanti yang bilang hadis Maryam, ini surah Aisyah katanya. Nah, ini sejak nih. kapan surah Ini. Aisyah diterbitkan? Sudah. Mana? Ini kakak. Yang surat Han apa? Nggak terbaca saya soal ini. Gak terbaca kau? Oh, dia lah pantesan Bible pula tuan. Surah apa? Hadis Naisa nomor 3200. Apa hadis Aisyah? Ini datanya di sini. Apa hadis Aisyah? Iya, itu surat hadis Ini Aisyah. ada yang bilang hadis Maryam, ini parah lagi hadis Aisyah. Ada yang bilang hadis Maryam, ini parah lagi hadis Aisyah. Aduh, parah ini. hadis Aduh, parah ini, Naisa, parah. Hadis Naisa. Nah, Apa hadis Naisa, Dek? ya kan kakak minta data. Iya apa? Biar dia. Coba hadis Naisa nomor berapa? Hadis Naisa berapa, Dek? 3269. Hadis Naisa 269. 3269. Nah, kakak baca ya, kakak baca di situ ya, biar penonton tahu. Hadis Naisa, Ya kan hadis Nasai, hadis Naisa, hadis Nasai, hadis Nasai. Sunan Nasai. Hadis Tazkiyah. Malah kakak. Enggak Gini, ada Kak. itu hadis palsu itu loh. Hadis Nasai bab menyusui anak dewasa. Oke. Supaya suaminya tidak cemburu lagi. Oke, hadis Nasai bukan Naisa deh, bukan Naisa. Nasai bukan harus Naisa. Kan kakak yang ngomong Naisa. Saya bilang Tadi kau bilang Naisa kok. Nah, baca dong. Iya, aku baca deh ya. Ini dia hadis. Baca Ini biar dia. biar Hadis bisa Sunan tahu gitu. An-Nasai nomor 3269. Oke, kitab pernikahan telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya Abu Al-Wazir. Ia berkata, saya mendengarkan Ibnu Wahb berkata telah mengabarkan kepada Sulaiman dari Yahya dan Rabi'ah dari Al-Qasim dari Aisyah. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istri Abu Wajifah untuk menyusui Salim Maula Abu Huzaifah hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusui sedang ia adalah laki-laki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut keringanan bagi Salim. Nah, pertanyaan masalahnya di mana, Dik? Nah, yang menyusui itu kan pria dewasa. Gimana dengan suaminya Terus? tidak cemburu gitu? Kan aneh. Baik, suaminya tidak cemburu. Iya, Iya. Nah, memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim dari. Nah, iya, ini iya saya ini ya. Hadis yang kamu baca nih. Nah, menyusui Nah, anak dewasa. Kenapa suaminya cemburu? Iya. Nah, Iya. di dalam hadis ini ya, hadis ini tidak pernah saya pelajari. Oke? Iya, Nah, Kang, sebentar. Ya saya jawab itu, Ini jawab. Saya jawab, Dik. Saya jawab. Nih. nah gimana? Ini hadis tazkiyah loh ya, hadis tazkiyah. Hadis tazkiyah ini. Bagaimana dengan Iya, Sunan Nasai ya telah menggambarkan kepada kami Aman bin Yahya Abu Al-Jabir. Ia berkata, saya mendengar ibu berkata telah menggambarkan kepada Sunan dari Unair. Ia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim Maula Abu Huzaifah hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah laki dewasa. Rabi'ah berkata hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Nah, oke. Ini saya tidak ini ya. Saya belum mendengar itu ya. Nih, tapi saya ini dengerin. Laki-laki dewasa disusui. Oke? Iya. Nah, masalahnya di mana? Iya. Itu kan laki-laki dewasa masa disusui lagi. Iya, Masa masalahnya. nggak cemburu Nah, gitu. permasalahannya di mana? Masalahnya
masalahnya gini Kak. Masa seorang dewasa harus gini, saya kasih contoh ya. Iya, hadis doif, iya. Iya, kita ikutin aja. Iya, permasalahannya di mana? Begini, umpama ibu sama mbaknya sama suami mbak begitu. Nah, ada keponakan mbak atau ada keponakannya, ya keponakannya mbak yang sudah dewasa gitu, umurnya udah 25 tahun begitu. Nah, Muhammad suruh keponakan mbak untuk mbaknya susuin gitu. Itu apakah suami mbak tidak cemburu? Nah, ya masalahnya cemburu dah. Terus kenapa? Iya. Masalahnya cemburu kan? Ya kenapa? Emang kenapa? Nah gini. Emang boleh ya di agamamu begitu. Nah, ini kan saya bilang ini hadisnya doif. Nah, saya ikutin ini. Saya ikutin pertama, ini doif. Ini emang boleh. Ini hadisnya doif. Nah, kalau di dalam Islam sesungguhnya kita tidak boleh. Kalau di dalam Islam sesungguhnya kita tidak boleh menyusui selain dari suami dan anak kandung sendiri. Itu pun anak kandungnya dari baru lahir sampai dia melepaskan atau mencerai netekkan. Itu. Nah, data ini gimana? Ya, Berarti mbaknya tidak ikut Islam. Bentar dulu. Saya sudah ter. Jadi di dalam Islam kita boleh menyusui suami kita sendiri dan anak kita. Anak kandung kita dan anak persusuan juga boleh. Sebentar dulu. Nah, kalau kau mempermasalahkan ayat ini, kenapa kau tidak mempermasalahkan Tuhanmu menyusui? Nah, manusia disusui, saya ikutin kamu. Sebentar dulu. Manusia disusui wajar. Ini Tuhan kok disusui? Nah, di mana kekuasaan Tuhanmu? Tuhan kok disusui? Kau cemburu, jangan melompat ke satu. Bentar. Hadis doib aja kau permasalahkan, tapi di dalam Bible-mu jelas dikatakan Tuhanmu disusui. Saya tidak mempermasalahkan Kenapa itu. kau nggak protes Tuhanmu disusui? Saya tidak mempermasalahkan Tuhan disusui. Nah, bantah. Gini mbak ya, kita selesaikan satu baru kita masuk satu. Ini kan masuk Iya, itu pertanyaan aku saya. selesaikan kan. Apa yang kau saya jawab kan? Lalu di dalam itu apa yang kau permasalahkan? Kau bilang apakah ajaran Islam seperti itu? Saya udah jawab. Di dalam Islam tidak boleh menyusui selain dari suami dan anak kandungnya sendiri. Saya sudah jawab. Ini bukan anak kandung. Ini bukan anak kandung kan? Memang tungkian kok ya. Saya ulangi. Makanya orang ngomong kok jangan ngomong, kok diam. Dia diam ya. Emang kata Muhammad perempuan itu akan setengah yang bayar. Ini saya jawab. Hadis yang kau bawa itu adalah hadis doif. Kau tanya kan, apakah itu ajaran Islam? Saya jawab, di ajaran Islam yang sesungguhnya tidak ada seperti itu. Lalu apa? Maka untunglah kau di mute. Memang cowok diam kau. Untung kau di mute. Nah, hadis memang tungkian dia ya. Hadis yang kau bawa itu adalah hadis doif. Terus kau tanya apakah Islam mengajarkan seperti itu? Saya jawab, di dalam Islam yang sesungguhnya yang boleh disusui adalah suami sendiri dan anak kandung sendiri. Itu pun anak kandung dari baru lahir sampai dia 2 tahun atau 2 tahun lebih. Nah, itu kau permasalahkan. Tapi kenapa Tuhanmu disusui kau nggak permasalahkan? Tuhan kau disusui loh. Tuhan kau disusui. Di mana kekuasaan Tuhanmu, Dek? Kok Tuhan katanya maha kuasa kok disusui? Orang dewasa kok permasalahkan disusui, tapi Tuhanmu disusui kok nggak permasalahkan? Kemiut itu deh, buka mute ya. Makanya kau jangan goceh aja. Kemiut, astagfirullahaladzim. Memang tungcian kan. Orang ngomong, makanya kalau orang ngomong kok diam. Kemiut itu. Oh, mande. Kemiut deh, suaramu nggak ada. Makanya kok
Makanya kau jangan ngoceh-ngoceh. Suaramu nggak ada, ke-mute, buka yang gambar mic. Makanya kau jangan ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh nggak jelas. Katakan. Nah, Mbak, saya tidak mempermasalahkan yang ibunya menyusui anak kandungnya. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi ada tertulis itu tidak tertulis di dalam sini kalau itu anak kandungnya. Aku udah bilang itu hadis doib, hadis palsu, onde mande. Gimana sih? Hadis palsu gimana sih, Kak? Itu doib kan udah dikasih tahu di situ. Kau buka dalam itu mau Google, mau pasti ada takia itu. Jadi pasti bikin doib. Itu kau buka di Google pasti ada katanya takia. Ada kata doib di situ. Doib itu nggak sah. Doib itu nggak sah. Hadis doib itu nggak sah deh. Nggak sah. Itu doib nggak sah. Udah. Lagi. Emang di dalam surat hadis-hadis itu tidak ada yang disahkan gitu ya? Ada yang karangan sendiri dibuat-buat itu, ada yang asli. Udah, yang kamu bawa itu karangan sendiri dibuat-buat untuk menjatuhkan Islam. Ini saya kakaknya sendiri yang baca, coba. Kakak sendiri yang tadi baca. Iya, aku baca itu kan dikeluarkan itu ada di Google tuh, udah bacanya takia. Itu hadisnya dikarang orang-orang situ yang membuatkan itu. Maksudnya dikarang sama saya Enggak. gitu. Bukan deh yang membuat hadis itu. Allah Akbar, la ilaha illallah. Lah, Siapa yang membuat hadis itu? Tuhan, mati biji. iya. Kan itu dia orang disusui, orang dewasa disusui. Tapi kenapa kau punya Tuhanmu disusui loh? Kok nggak keberatan? Lah, emang ia manusia. Dia berhak untuk Oh manusia. Lalu di mana kekuasaannya sebagai Tuhan? ya. Begini ya, saya jelaskan ya. Begini. Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Begitu. Ya dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah di mana kekuasaannya kok disusui dia? Itu kan sebagai perantaraan, Mbak. Iya, di Yesus kan datang nih sebagai manusia kan? Tuhan atau bukan dia? Ya Tuhan. Nah, di mana kekuasaannya? Kuasanya mana? Kekuasaannya kok disusui dia? Mbak, sebagai manusia kita bisa mengalami lapar, haus, apa segala macam. Itulah kekurangan manusia. Nah, Ya, kan dia oke. Dia manusia kan? Ya, manusia wajar disusui. Mbak, tunggu dulu saya jelasin. Saya jelasin sampai tahun depan pun Mbak tidak mengerti. Silakan. Kalau saya omong mbaknya beribut, itu kan gini mbaknya ngoceh-ngoceh supaya tidak mendengarkan penjelasan saya ya. Udah ngomong lah kok ngomong. Coba. Nah gini, Yesus itu diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Udah dengar ya? Sebagai perantaraan manusia. Udah mengerti? Ia menurunkan anaknya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia ya. Nah, sebagai manusia, Yesus kan dia jadi manusia. Nah, dia juga bisa butuh ASI kan, mesti jadi baik kan. Manusia kan butuh itu. Kan dia jadi perantaraan gitu. Nah, salahnya di apa? Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Dia manusia bukan Tuhan kan? Loh, itu kan? Loh. Gini mbak. Begini. Iya, dia berarti bukan Tuhan kan? Dia manusia kan? Dia bukan Tuhan kan? Manusia kan? Begini. Dengar dulu, makanya saya omong dengar. Oh, kau udah ngomong panjang kali lebar, aku baru ngomong sedetik. Kau ngomong dari tadi panjang kali lebar. Nah, Allah mengutus anaknya ke dunia ini ya. Ya kan kalau datang hanya bayangan saja kan tidak mungkin orang percaya gitu.
Iya, berarti Yesus ini manusia kan, bukan Tuhan. Iya, Itu manusia. jawab. Manusia. Nah, manusia. Jadi wajar lah dia disusui kan, karena dia manusia kan. Ya, wajar. Disusui. Wajar. Nah, lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Lah, begini. Kan Mbak ini kayak tidak ini ya, tidak masuk akal ya. Kenapa saya menuhankan Yesus? Iya, Iya, karena kenapa kan dia manusia? Kenapa kau tuhankan? Nah, saya jawab ya. Sebentar saya kasih pertanyaan lagi nih ke mbaknya. Mbaknya harus jawab ya. Kan Tuhan, Allah menurunkan anaknya ke dunia ini ya, untuk menebus dosa manusia ya, jadi perantaraan sebagai manusia gitu ya. Nah, sebagai manusia kita bisa pokoknya manusia itu bisa mengalami apa, haus, pokoknya masih banyak kan. Pertanyaanku bukan itu deh, pertanyaanku dia kan manusia, kenapa kau tuhankan? Itu pertanyaanku. Dia kan manusia, oke. kenapa kau tuhankan? Itu pertanyaan. Oke, saya jawab. Saya menuhankannya karena ia membuat banyak sekali mujizat. Ia membuat banyak mujizat, makanya kami percaya. Kalau tidak, Kan tadi yang kau baca kisah para rasul 2 nomor 22, yang membuat mujizat itu adalah Allah, perantaranya Yesus. Hah? Iya. Iya. Nah, siapa yang menyuruh kau menuhankan Yesus? Siapa yang menyuruh? Yang mengajarkannya siapa? Sabar. Nah, kan yang beri kuasa itu Allah, ya. Yang beri kuasa itu Allah. Ya, Yesus jadi perantaraan. Jadi kami mengikuti. Aku nanya yang menyuruh deh, aku nggak nanya, aku nanya yang menyuruh, yang mengajarkan menuhankan Yesus siapa? Itu pertanyaanku. Begini ya. Pertanyaannya kayak tidak masuk akal ya. Kok pertanyaan nggak masuk akal? Lah, sekarang tanya Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan saya. Nah, siapa yang mengatakan, siapa yang menyuruh kau menuhankan dia? Kok nggak masuk si akal? Ya, kita menuhankan Yesus. Karena ia mati dan bangkit ke surga, makanya kami menuhankannya begitu. Kalau Iya, ia mati, siapa yang nyuruh, siapa yang mengajarkan? Siapa? kami umat Kristen sendiri yang menuhankan diri kami ke Yesus begitu. Emang salah? Yang mengajarkan siapa deh? Yang mengajarkannya siapa? Tiap player weh. Begini ya Mbak ya, sabar ya Mbak ya. Umpama saya sendiri ya, saya kayak apa ya, aduh, bingung. Bingung dia siapa? Tadi kau Makanya jangan mengatakan mau Yesus Mbak. itu manusia, makanya tidak apa-apa dia disusui karena dia manusia. Tapi barusan kau katakan Yesus itu Tuhan, makanya siapa yang menyuruh kau menuhankan dia? Yang mengajarkan kau bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Ya saya sendiri, dengan pribadi saya sendiri menuhankan Yesus. Emang salah? Berarti kau mengikuti ajaran diri kau sendiri gitu? Bukan, saya mengikuti Yesus, bukan saya menuhankan Yesus. Ya, kau mengikuti Yesus, siapa yang mengajarkan? Itu pertanyaan. Yang mengajarkan siapa? Yang menyuruh kau menuhankan Yesus siapa? Ya saya sendiri. Emang salah? Berarti kau tidak mengikuti perintah Bible? Ya saya mengikuti perintah Bible dan saya mengikuti perintah Yesus. Diri sendiri. Kau Diri mengikuti sendiri perintah Bible dan perintah diri sendiri. Kan tadi mbaknya bilang begini, kamu mengikuti Yesus atas perintah siapa? Ya perintah diri saya sendiri. Emang Berarti salah? bukan perintah Bible ya, bukan perintah Bible ya. Perintah Bible juga saya ikuti. Di mana datanya di dalam Bible? Kau disuruh menuhankan Yesus. Di mana perintah dalam Bible? Nih mbak, soal Bible ini saya tidak terlalu memang baca, tapi tidak terlalu ingat begitu. Di mana perintah di dalam Bible kau disuruh menuhankan Yesus? Di mana? Nggak ingat, nggak tahu, itulah kau kan.
Tapi itulah kau Bible kau aja kau nggak tahu. Bible kau itu nggak ingat. Sosok pula kau bahas hadis. Ya. Nah itu Bible aja kau nggak tahu. Sosok pula kau bahas hadis. Sabar. Mbaknya, Nah itu, mbaknya aku kasih tahu kau sini. Udah aku kasih tahu kau nih. Di dalam Bible-mu tuh Yesus itu utusan. Iya, memang utusan. Nah, utusan bukan Tuhan kan? Iya, utusan dari Allah. Tapi bukan Tuhan kan? Utusan dari Bapa bukan Tuhan kan? Iya. Ya, berarti betul. Berarti clear ya, Yesus bukan Tuhan ya? Ya, Yesus Tuhan saya. Mana yang betul Yesus utusan Tuhan? Mana kau yang betul? Barusan muncul kau bilang Yesus itu utusan, sekarang muncul kau bilang Yesus itu Tuhan. Mana kau yang betul? Muncul kau yang mana tadi yang ngomong? Yang kiri apa yang kanan? Muncul kau yang depan apa yang belakang yang ngomong? Emang perempuan ini yang tengah ya. Kenapa dengan perempuan? Mama kau perempuan. Kenapa dengan perempuan? Mama kau perempuan. Mama Tuhan kau perempuan. Masalah perempuannya apa? Iya. Emang perempuan ini otaknya setengah begitu. Oh gitu. Oke. Mulai dia kan. Akal game. Kalau kau mengatakan ya ininya perempuan setengah itu jauh lebih baik deh. Ini kau setengah deh, aku tahu mana Tuhan mana enggak. Kau ini kau sempurna. Salah. Justru kau nggak punya. Bentar dulu deh, bentar. Justru kau nggak punya. Kalau kau punya ini, kalau kau punya ini, jelas kau mengatakan anak orang Tuhan. Nah itu. Ini. Saya kasih. Kau bahas hadis di Bible aja kau nggak tahu. Ya Al-Quran hadismu ini juga banyak juga belum tahu kok. Bilang hadis palsu, ternyata ada di hadis asli itu. Iya memang hadis doib itu nggak sah. Ya, kenapa? Kau membahas kalau kau membahas gak punya ini kami separuh itu jauh lebih baik daripada kau gak punya. Lagian di mana tertulis di dalam hadis kami separuh? Di mana? Di mana tertulis? Ya, bentar saya tarik. Kalau ada gimana? Iya, cari di mana? Di mana tertulis ini kami separuh? Di mana? Bentar ya. Di mana nanti tertulis? kaget. Ya. Di mana tertulis? Tayo. Edis lagi tuh dibawanya, Edis lagi. Ya. Pasti Edis, pasti video Edis dibawanya video. Salah. Nah, di mana? Di mana tertulis ini perempuan separuh Islam, orang Islamnya separuh. Kencang nih tap layar ini 100 kau tap layar bibir gak ukat woi. Muncung deh, Maulana muncung itu mulut. Muncung yang mana yang ngomong, sebelah kiri apa sebelah kanan? Muncung yang mana yang ngomong, yang bawah apa yang atas? Dari katanya Yesus utusan, tiba-tiba berubah Yesus Tuhan. Ngoceh terus ya, sabar ya. Iya, cepet ya kan kau sambil nyari data ya, aku ngomong lama yang di bawah gimana sih kau Iya. Ini ya, mana datanya? Mana? Ini kalau kau debat sama Edis kayaknya kau lari. Udah buka aja di mana datanya. Edis yang kau dengar. Edis. Yang didengar dia Ya, si sabar. Edis. Edis bawa dia pernah hadis-hadis doib si Edis. Si Edis yang dibawanya si Edis. Mana cepet. Kebanggaan orang ini cuma si Edis, gak ada yang lain. Mana dek? Si Edis Sabar, itu Mbak. didengarkannya, si Edis didengarkannya. Sabar. Tadi dibilangnya tahu kalian surah Aisyah katanya. Surah Aisyah. Menurut Sejak hadis, kapan ada surah Aisyah? Kan Edis kan didengarkannya Edis kan? Dengar. pernah aku melihat yang kurang akal, Iya mana tertulis di mana? namun mampu menghilangkan Ya, keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi,
Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukan Ya, di mana tertulis, Jay? Di mana tertulis? Sholat dan tidak puasa. Nih, hadis Bukhari nomor 1662. Nah, buka mute-nya. Di mana tertulis? Hadis Bukhari berapa? Dibuka mute-nya. Buka mute-mu. Buka mute-mu. Ya Tuhan. Nah, Hadis Bukhari. hadis Bukhari 1462. Ya, kenapa ditujukan? Nah, Mbak baca di situ, Mbak baca di situ. Hadis Bukhari 1462 kan? Iya. Memang kelihatan penipu. Penipu gimana sih? Udah turun kok di sini ya. Gini. Tengah dia teman-teman ya. Hadis Bukhari nomor 1462 menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Memang nomor kok kepada keluarga. Mana? Dalam hadis disebut ceritakan bahwa mana? Memang. Bentar, salah sedikit. Mana? Dalam hadis ya, dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Zainab istri Ibnu Mas'ud apa ini? Udah komit aja, komit. Udah komit. Udah aku menjelaskan. Aku sampai ke suara iman dulu. Ibnu Mas'ud ya ingin bersedekah dengan perhiasannya. Namun udah ini pokoknya ini tidak ada mengenai akal setengah ya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Udah. Memang jelas ya. Udah ini kan ini asli kan. Adi, memang betul-betul memang hotel-hotel ini. Astagfirullahaladzim. Ini mengenai sedekah sama aku buka lagi nih. Rasulullah berdoa, Allahumma inni. Nah, baca ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran masa depan. Kan ini mengenai astagfirullahaladzim. Memanglah. Ini hotel nih. Ini Sahih Bukhari, kan? Hadis Bukhari 1462 mengenai tentang sedekah. Tidak ada, memang parah. Nah ini parah. Inilah fitnah kejam hotel nih, fitnah keji nih. Ini parah banget memang orang ini. Hadis-hadis palsu dibawakannya semua ya. Boleh teman-teman bukakan ya di dalam itu ya. Hadis Bukhari 1462 kata dia. Boleh kalian buka. Di situ menceritakan apa? Bukan menceritakan akal setengah. Tidak ada sama sekali. Ya. Nah, tidak ada. Kalian boleh buka, saudara-saudaraku. Coba. Siapa yang benar? Kita atau dia? Coba. Mengenai sedekah sama. Nah, ini baca lagi nih ya. Astagfirullahaladzim. Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Zaid mengorbankan kepadaku dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Idul Adha atau Idul Fitri ke tanah lapang, kemudian beliau berbalik lalu memberi petua kepada orang-orang dan memberitakan mereka untuk bersedekah. Ini hati-hati kau dek membawa hadis palsu. Kemiut kau itu, kemiut pelongor, kemiut. Si Edis pula kau dengarkan, si Edis. Asal jangan sampai si Edis itu lagi dikejar-kejar, jangan sampai kau kena juga. Astagfirullahaladzim. Ini kan
Gak ada hadisnya sama sekali. Kemiut kau, kemiut. Makanya kau jangan percaya. Kau masih kecil pun, masih anak-anak, kau udah berani kau bawa hadis palsu di sini. Si Edis kau ikutin, nggak takut kau itu. Kau miut itu kemiut. Aku kasih tahu, si Edis itu karena suka membawa hadis-hadis palsu, dia itu lagi dicari. Ya, kau nggak takut kau dicari? Hah? Itu hadis itu mana? Nggak ada sama sekali. Hadis-hadis palsu itu bawa. Udahlah weh, kasihan nanti betul-betul diapain. Udah turunlah kau.